Sihir pembenci. Apa yang kujelaskan di video kali ini itu adalah pengalaman pribadiku, ya. Dan aku ini sering banget dikirimi orang sihir pembenci dari zaman dulu, dari orang yang berbeda-beda sampai detik ini aku ngomong. Dan apa yang kurasakan itu tidak aku simpulkan sendiri gitu. Enggak halu-haluan sendiri, tapi aku tanyakan kepada beberapa orang yang ahli di bidang ini, Ustadz, Habib, dan orang yang punya keturunan yang mengerti hal-hal goib. Kan ada tuh orang dari garis keturunan yang memang dia punya bakat untuk mengerti hal-hal goib. Nah, aku bertanya kepada berbagai sumber gitu dan berbagai sudut pandang. Baru aku berani untuk menyimpulkan, oh aku kena sihir gitu. Jadi aku nggak halu yang, wah aku kena sihir nih, nggak. Aku nggak kayak gitu orangnya. Nah, sihir pembenci ini tujuannya dikirimkan oleh pelaku kepada targetnya atau kepada korbannya adalah untuk mengadu domba, yang endingnya adalah untuk memisah. Dan yang bisa dikirimi pelaku ini itu bisa kena siapapun dengan status hubungan apapun. Maksudnya bukan hanya sihir pembenci ini untuk suami istri gitu, enggak, untuk status hubungan apapun. Bisa untuk persahabatan, bisa untuk bertetangga, bisa untuk rekan kerja, bisa untuk mertua dan menantu, anak dan ibu, macam-macam. Tujuannya kan untuk apa? Untuk adu domba, agar terpisah. Jadi untuk status hubungan apapun. Nah, aku akan menjelaskan apa yang dirasakan oleh korban saat dikirimi sihir pembenci, dan aku akan mengambil satu contoh jenis hubungan, misalkan antara mertua dan menantu misalkan ya. Misalkan si pelaku ini tidak senang nih melihat hubungan suami istri yang sangat mesra, bahagia gitu kan. Dia pengen memisah. Tapi dia pengen memisahnya dengan cara yang lebih sadis dan lebih dramatis gitu. Supaya lebih dramatis lah gitu ceritanya. Jadi dia akhirnya tidak mengirimkan sihir pembenci kepada suami atau istrinya karena cinta mereka kuat gitu. Akhirnya si pelaku mengirimkan sihir pembenci kepada ibu mertuanya misalkan. Agar apa? Agar huru-haranya lebih wah. Supaya nanti si laki-lakinya galau memilih ibunya atau istrinya, si istrinya merasa tersakiti karena si suami akhirnya berat gitu loh memilih gitu. Nah, karena biasanya orang yang memakai sihir adalah orang yang sangat jahat dan sangat licik, maka dia akan memilih sesuatu yang pasti sangat menyakiti korbannya gitu. Nah, jadi kita ambil contoh ya. Misalkan hubungan antara mertua dan menantu. Jadi apa yang dirasakan oleh si mertua ini ketika dia dikirimi sihir pembenci oleh si pelaku? Yang pertama adalah ketika dia melihat menantunya dan mendengar ucapan menantunya, itu selalu terlihat salah dan terdengar salah bagi dia. Padahal bagi orang-orang sekitarnya, bagi anaknya sendiri atau keluarga yang lain, menantu ini baik-baik aja. Tapi mertuanya ini kayak ngeliat dia selalu salah gitu, apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan itu salah gitu. Itu satu. Jadi yang diganggu adalah mata dan telinga dari si target. Terus yang kedua adalah ketika deket-deket sama menantunya itu hawanya gak enak. Dia merasa kayak kalau deket-deket menantunya pengen marah mulu. Nah, itu ada di badan si target. Terus yang ketiga, si ibu mertua ini selalu diputar memori di otaknya kesalahan dan kekurangan dari si menantunya ini. Diputar nih, tapi secara tidak wajar. Kalau kita kan mengingat kesalahan dari menantu misalkan, itu kan bisa aja terjadi, tapi kalau ada penyebabnya, misalkan si menantu melakukan kesalahan yang sama atau lagi ngebahas nih, lalu keingat. Nah, kalau di sihir pembenci enggak, dia akan terus berputar di otak si target, si mertua ini, kesalahan dan kekurangan si menantunya ini terus menerus tuh.
diputar, diputar, diputar gitu. Dan namanya kita manusia, kita pasti punya kelebihan dan kekurangan. Mungkin si menantunya ini punya kelebihan lebih banyak daripada kekurangannya gitu. Cuma di sihir pembenci ini, kelebihannya dihilangkan semua dari pikiran si mertua, dan kekurangannya dan kesalahannya tuh dibesar-besarkan di pikiran si ibu mertua ini. Akhirnya ibu mertua ini nggak ingat lagi kelebihan menantunya ini. Kelebihan menantunya, misalkan menantunya ini banyak berkorban untuk anaknya, sudah melahirkan cucu-cucunya, terus menemani anaknya dari nol misalkan, terus memahami anaknya mungkin dari titik terbawah naik ke atas gitu, segala macam, punya kelebihan sebanyak itu bisa hilang dengan sihir pembenci itu. Iya, bisa lupa. Dan dia cuma mengingat kesalahan-kesalahan dari si menantu ini dan dibesar-besarkan tuh di otaknya. Akhirnya apa outputnya? Dia benci sama si menantunya ini. Ujungnya apa? Dia meminta kepada anaknya, jangan 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 sama istri kamu, tinggalkan dia, pilih ibu atau istri kamu gitu. Nah, dramatis kan? Nah, seperti itu. Sihir pembenci itu konsepnya gitu. Ketawa nanti yang ngirim, hahaha gitu kan. Aku senang melihat mereka huru-hara bertiga gitu. Nah, makanya ketika dikirimi sihir pembenci itu, apa yang harus dilakukan oleh korban? Yang pertama adalah tetap ibadah. Menurutku pribadi, mau kita berobat ke orang sakti manapun, kalau dari diri kitanya tidak berubah, nggak bisa juga. Karena ujian itu dikirimkan ke korban itu sebenarnya untuk merubah kita agar kita lebih dekat dengan Allah. Nah, jadi si korban ini ketika dia merasakan, kok aku tiba-tiba benci ya sama menantuku ya, padahal dia selama ini baik loh sama anakku. Nah, dia harus memperbanyak ibadah gitu, memperbanyak ibadah, zikir, mengingat-ingat gitu kan. Nah, ketika yang kedua adalah ketika dia diputar terus kesalahan di otaknya ini tentang menantunya, dia merasa benci gitu kan sama menantunya, merenung, renungi, ingat kembali kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh menantunya itu gitu loh. Dilawan tuh was-wasnya, karena was-was dari syaitan itu lemah sebenarnya. Tinggal bagaimana kita ngelawannya, mengingat kembali kebaikannya. Jadi yang kedua adalah mengingat kembali kebaikannya. Dilawan itu pikiran. Sudah, yang kedua, kalau ibadah dikencengin udah, pikiran buruknya dilawan, diingatkan kebaikannya. Yang ketiga apa? Baru cari pertolongan ke orang yang bisa ngobatin, Ustadz Habib gitu kan, atau siapapun yang mengerti hal goib gitu, silahkan diobatin gitu. Jadi dari diri sendirinya dulu diubah, baru minta pertolongan ke orang lain. Nah, seperti itu sihir pembenci, dan itu cuma satu contoh hubungan ya, bisa terjadi di status hubungan apapun gitu. Makanya kita itu gini, aku mau kasih tahu ya satu hal sama kalian. Orang yang susah kena santet itu bukan orang yang tidak percaya santet. Tapi orang yang susah kena santet itu adalah orang yang mengenal dirinya sendiri. Iya, susah dia kena santet. Kenapa? Karena dia mengenal dirinya. Oh, kok aku tiba-tiba benci ya sama orang. Aku nggak kayak gini loh. Aku nggak pembenci loh orangnya. Aku nggak pernah loh lihat orang dari keburukannya. Aku pasti lebih melihat kelebihan. Ini ada apa nih? Ada apa nih? Gitu. Nah, itu orang susah disantet karena dia mengenal dirinya. Gitu. Itu dari pendapatku pribadi. Terima kasih sudah mendengarkan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat.